Oke, halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis ya, eh, tidak dapat dibuktikan kebenaran juga, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah nih ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi teman-teman ya, masih resmi sekarang ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau penyuluh di KPP kalau teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda ya. Gue akan tersedia secara gratis teman-teman langsung di live Instagram Pajak Smart tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership. Teman-teman kalau mau diskusi pajak akunting langsung dengan Awan, dapat bergabung ke program membership ini ya. Tinggal masuk ke website www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership ya. Nanti bebas diskusi tiap hari di grup itu. Teman-teman juga akan ketemu dengan Awan langsung ya, gue di secara online ya di hari Selasa jam 8 malam. Nanti kita bahas-bahas kasus pajak kita semua ya. Membership ini berbayar sekali aja, teman-teman, ada diskon khusus buat teman-teman semua ya. Tinggal bergabung ke membership kita di website pajaksmartvip.com. Oke, pajaksmartvip.com. Oke, kita informasikan dahulu teman-teman ya, kalau ada berita terbaru hari ini berita mengenai agen asuransi nih. Ini baru berita hari Minggu kemarin ya, gue putar dulu teman-teman biar kita lihat sama-sama ya. Jadi agen asuransi itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Begini ketentuannya. Ini masih baru banget ya beritanya, tapi udah lama sih. Jadi agen asuransi itu wajib melaporkan usahanya ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usahanya gitu ya. Kewajiban itu juga berlaku bagi agen asuransi yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Jadi walaupun lu punya omset masih di bawah 4,8 M, lu tetap harus menjadi PKP. Ini aturan yang baru banget yang bikin orang kaget semua ya. Oke. Agen asuransi yang telah memiliki NPWP dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Ini pasal 314 ya, ayat 3 PMK 81. Kalau kita buka di peraturan di sini nih. Pasal 34 ya. Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib melaporkan menjadi PKP ya. Oke, menjadi PKP. Kemudian kewajiban agen asuransi, perusahaan pialang, dan perusahaan pialang asuransi untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak juga berlaku bagi agen asuransi yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Jadi walaupun lu pengusaha kecil, lu tetap jadi PKP, kan aneh ya. Yang ketiga, agen asuransi telah memiliki NPWP dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Kan aneh nih. Gue juga baru tahu informasi ini ya. Agen asuransi yang belum punya NPWP wajib mendaftarkan diri sebagai PKP ya. Wow, luar biasa. Dalam hal selain penyerahan jasa agen asuransi juga menyerahkan yang lain, nah maka agen asuransi itu wajib melaporkan kegiatan usaha yang lain itu untuk dikukuhkan sebagai PKP juga sepanjang badan usahanya melebihi batasan pengusaha kecil. Jadi aneh ini. Jadi usaha asuransi dia menjadi wajib PKP, tetapi usaha dagang dia yang lain itu tidak wajib PKP kalau omsetnya masih di bawah 4,8 M. Jadi aneh banget. Oke, lebih lanjut, agen asuransi berstatus PKP itu juga wajib membuat faktur pajak atas penyerahan jasa agen asuransi. Faktur pajak dapat berupa bukti pembayaran komisi dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi yang merupakan dokumen tertentu ya. Dokumen tertentu itu kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ya, dibuat melalui sistem perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Dokumen tertentu itu dipersamakan dengan faktur pajak paling sedikit memuat nama NPWP penyerahan jasa agen asuransi, nomor urut dan tanggal dokumen, nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun, jumlah PPN yang dipungut. Dokumen tertentu yang kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak
dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama apapun ya. Agen asuransi yang tidak memenuhi itu kena sanksi. Jadi ini teman-teman gimana? Teman-teman yang agen asuransi gimana pendapat lu? Atau lu sudah mengalami belum? Gue sih belum mendengar sama sekali ya. Waktu awal-awal sih memang ada orang komplain, tapi gue sendiri belum pernah mendengar langsung agen asuransi yang mengalami ini ya. Kan gila ya, agen asuransi yang mungkin masih kecil-kecil juga menjadi wajib PKP gitu. Gimana ceritanya ya? Tapi nggak tahu deh gue. Teman-teman gimana yang agen asuransi? Coba di komentar ya. Gua rasa akan banyak orang yang komplain ya, banyak yang protes dan banyak ini kan jebakan Batman ya. Akan jadi banyak orang yang akan diperas nanti oleh si oknum-oknum gara-gara kesalahan administratif seperti ini ya. Kan ini kan menggiring orang untuk salah administratif gitu loh. Oke, kita lanjut. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan dituliskan di bagian komentar teman-teman ya. Ada pertanyaan dari Bapak Mingzo. WPOP menjalankan usaha online. Selain itu menjalankan asuransi. Pertanyaannya, tarif pajak dipakai NPPN atau UMKM 0,5% atau boleh dipakai kedua-duanya? Jawabannya dua-duanya Pak ya, dua-duanya. Jadi untuk bagian usaha online-nya dia menggunakan 0,5% ya, dengan batasan 500 juta tidak kena pajak. Untuk bagian asuransinya, agen asuransinya dia menggunakan norma NPPN ya. Jadi ada dua. Satu orang boleh menggunakan beberapa jenis penghasilan, boleh menggunakan beberapa jenis tarif. Itu boleh-boleh saja. Oke. Thank you Bapak Mick Zoe. Bapak Nikozon. Orang pribadi kasih komisi rutin tiap bulan kepada sesama orang pribadi. Apakah wajib pungut PPh komisi? Ya seharusnya pungut Pak ya, tetapi ya dalam praktek mana ada. Dalam praktek hampir tidak ada ya orang pribadi memotong PPh ke orang pribadi yang lain. Biasanya sih tidak dilakukan ya, tetapi kalau Bapak tanya aturan yang benar ya seharusnya iya. Kalau selama ini tidak pernah memotong PPh, apakah berpotensi kena SP2DK? Saya rasa enggak lah, saya rasa enggak. Enggak usah bilang, nanti kalau kena SP2DK ya jangan bilang Bapak kasih komisi, bilang aja untuk biaya hidup, gitu aja. Oke, thank you Pak Nikozon. Tetapi yang kena nanti si penerima komisinya. Si penerima komisi pastikan dia sudah bayar pajak yang benar ya, gitu. Oke, thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Imron Turasi, bisakah sebagai direktur PT itu tidak ada setoran modal? Nggak bisa sih Pak ya, ya minimal 1%, 2% ada lah gitu ya. Sebaiknya tetap ada setoran modal. Atau modal setoran dihibahkan kepada anak yang menjabat sebagai direktur. Modal, ya boleh-boleh aja ya, masalah hibah-menghibah itu boleh-boleh saja Pak ya, boleh-boleh saja. Yang penting nanti diatur saja si Mr. A berapa rupiah, si Mr. B berapa rupiah, dan disetor gitu ya. Mengenai setoran itu berasal dari orang tuanya atau berasal dari anaknya itu nggak masalah sih, gitu sih Pak. Jadi sebaiknya kita ikuti aturan aja deh, ikuti kebiasaan umum aja gitu loh. Jangan menciptakan skenario yang aneh-aneh, supaya kita nggak jadi masalah di masa depan, gitu ya. Oke, thank you Pak Imran Turasi, semoga terbantu. Bapak Nick 902, malam kau mau tanya, saya WPOP, trading dan investasi saham Indonesia, pelaporan pajaknya bagaimana ya? Bulanan atau tahunan? Oke, yang namanya investasi saham Pak ya, Bapak laporkan di tahunan ya. Orang pribadi itu lapor pajak tuh cuman setahun satu kali aja dilapor di SPT tahunan. Nah, kalau bayar pajak yang bulanan itu hanya berlaku untuk yang PPh 25 dan PPh final UMKM 0,5% ya. Yang lain itu semuanya tahunan. Kalau saham-saham gitu kan tahunan. Jadi investasi saham itu nanti ketika Bapak jual itu langsung kena PPh final oleh si brokernya gitu loh. Jadi Bapak nggak usah pusing lagi. Sudah bebas pajak ketika uang itu sudah Bapak terima. Gitu sih. Jadi tahunan ya kalau investor saham. Oke, thank you Bapak Nick 902, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam Pak Ang Petrus. WPOP itu nonaktif. Apakah kalau terima bukti potong PPh final sewa langsung aktif dan harus lapor SPT tahunan? Saya rasa enggak. Jadi gini, Bapak pegang aja surat non efektifnya. Kan ada suratnya tuh, surat pemberitahuan persetujuan non efektif kan.
Kalau ada surat itu, Bapak pegang itu aja udah, nggak usah lapor lagi sama sekali tahunan, gitu ya. Seharusnya sih tidak otomatis aktif sih saya rasa. Jadi kalau memang sudah tua, sudah, pegang surat non efektif, udah nggak usah lapor, nggak usah pusing lagi. Oke, thank you Pak yang Patrus, semoga terbantu. Bapak Adhens 007218. Jika suami istri dari belasan tahun lalu masing-masing punya usaha UMKM sendiri, apakah dengan Cortex maka omset akan otomatis digabung? Saya rasa tidak, Pak, ya. Saya rasa tidak. Jadi setahu saya ya, aturan yang terbaru itu masing-masing bahkan boleh loh 4,8 M masing-masing. Jadi setahu saya memang aturan terbaru tuh boleh seperti itu. Namun ya agak jaga-jaga aja ya, agak resiko-resiko dikit lah gitu. Cuman setahu saya aturan terbaru memang boleh, tidak digabung, tetap boleh masing-masing 4,8 M batasannya. Oke. Thank you Pak Aten, semoga terbantu. Lanjut Bapak Ang Petrus, kalau usaha JNE atau JNT, apakah otomatis PKP? Saya rasa tidak otomatis PKP ya, tergantung omset. Tetapi kan mungkin dari kantor pusatnya yang wajibkan PKP. Mungkin kantor pusat JNE atau JNT itu yang mewajibin PKP ya. Berarti harus kena PPN 11% untuk sewa properti. Sewa properti, gini Pak, PPN itu dikenakan apabila yang terima duitnya PKP. Yang terima duitnya PKP, ya. Jadi kalau JNE ini sewa sama Mister A gitu ya, yang punya ruko gitu. Mister A ini PKP atau bukan? Nah, kalau Mister A-nya itu PKP, barulah dia kena PPN, gitu loh. Jadi PPN itu ditentukan dari status PKP dari orang yang terima duit. Nah, jadi si pemilik rukonya, dia PKP atau bukan. Kalau dia bukan PKP, maka tidak ada PPN. Walaupun kita penyewa JNE ini adalah PKP itu nggak masalah. Ya, PKP atau faktur pajak itu dikenakan apabila si penjualnya adalah PKP atau pemilik ruko yang menyewakan itu yang PKP. Oke, dari situ Pak lihat status PPN-nya. Oke, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Rio Muga, saat ini, saya sebagai WP pribadi sedang diperiksa karena lebih bayar 5 juta rupiah. Oke, yang dilakukan oleh perusahaan MLM tempat saya mendapatkan komisi penjualan untuk SPT 2024. Oke, Pak Rio Muga, terus terpotong Pak Rio Muga ya, terpotong, nanti ketik lagi Pak ya, mohon maaf. Ya udah nggak apa-apa Pak, kalau mau diperiksa nggak apa-apa juga sih. Ya biasanya kan di pemeriksa pajak kan mungkin akan menghasilkan kurang bayar dikit tuh. Kalau emang dikit ya nggak udahlah cuekin aja. Tapi kalau tiba-tiba jadi membludak pajaknya ya Bapak coba negosiasi gitu ya. Lain kali jangan lagi Pak, tidak boleh lagi bikin SPT itu LB ya. Oke. Bapak Nujumudin, malam Pak Nujumudin. Jika jual WP badan, jual rokok kepada koperasi di kebun, apakah perlu menerbitkan faktur atau tidak? Jika iya, apakah kode 08? Jika WP badan ini adalah PKP, Pak, maka dia wajib terbitin faktur, ya. 08 benar. Setahu saya begitu, ya. Tergantung si WP badan ini apakah dia PKP atau bukan. Kalau dia PKP, maka dia wajib buka faktur pajak 08. Kalau dia bukan PKP, maka dia tidak perlu buka faktur pajak. Oke. Thank you Pak Nujumudin, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kalau CV tidak punya karyawan, tetapi wajib punya NPP dari BPJS tenaga kerja. Lalu yang didaftarkan itu direktur dan istrinya, karena daftar BPJS kan minimal 2 orang. Biaya tersebut bisa jadi beban CV tidak? Saya rasa bisa Pak ya, saya rasa bisa, tetapi hanya bagian yang memang tanggung jawabnya CV. Kan BPJS itu kan ada bagiannya tanggung jawab CV, ada bagiannya tanggung jawab si karyawan kan. Nah, untuk bagian yang tanggung jawab CV, saya rasa boleh sih dibiayakan. Oke. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, bolehkah tanggal faktur pembelian dan penjualan jatuh di tanggal yang sama Jawabannya boleh Pak ya, tetapi harus dipastikan itu realnya begitu. Oke, nah ini Bapak bilang nih, karena realnya memang begitu, ya boleh-boleh aja. Kita hanya ambil margin, jadi barang dari supplier langsung dikirim di customer di hari yang sama. Nggak apa-apa Pak, boleh-boleh saja ya, itu boleh. Ikutilah kondisi sebenarnya. Oke,
Thank you Pak Nujumuddin, semoga terbantu. Bapak Rio Muga, ternyata petugas seperti ingin membuat lebih bayar menjadi kurang bayar. Oke, itu betul Pak, dan itu sudah biasa ya, itu sudah biasa permainan mereka. Dengan bertanya detail transaksi rekening BCA, kartu kredit, dan sebagainya. Apakah sebaiknya saya minta batalkan saja restitusi lebih bayarnya ya? Sudah tidak bisa Bu, Pak ya, sudah terlambat. Ya, sudah dimulai pemeriksaan, maka sudah tidak bisa dibatalkan restitusinya. Oke, jadi gini, Bapak bilang kepada pemeriksa, Pak pemeriksa, Bapak bikin kurang bayar dikit aja. Ya, intinya saya sudah pasrah, saya sudah ikhlaskan yang angka 5 juta tadi tuh sudah saya ikhlaskan, nggak usah dikembalikan ke saya, bikin kurang bayar aja sedikit aja. Jadi Bapak nyaman, saya juga nyaman, kita beresin masalah ini. Gitu Pak ya. Udah nggak usah pusing, nggak usah ribut lagi, lupakan mengenai LB itu karena kesalahan saya aja gitu ya. Bukannya saya niat minta uang dibalikin, enggak, itu kesalahan saya sendiri gitu ya. Jadi tolong dibikin kurang bayar sedikit saja Pak. Nah, kita beresin pemeriksaannya, kita bayar selesai. Gitu Pak, udah nggak usah pusing, ya nggak usah ribut sama orang pajak. Gara-gara 5 juta kita jadi masalah besar nanti. Oke, thank you Pak Rio, semoga terbantu. Bapak Serba Suka 123 mau tanya kok, cara lapor SPT tahunan OP dan Badan 2025, apakah sudah ada video di YouTube? Jawabannya sudah ada Pak ya, dari Pak Hendra dan kawan-kawan, dari DJP juga sudah ada ya, jadi sudah mulai ada, cuman saya sendiri belum bikin. Syarat yang dilampirkan apa aja ya? Syaratnya sama aja sih Pak ya, sama seperti sebelumnya. Jadi SPT 2025 itu pada dasarnya sama dengan sebelumnya, cuman lebih rinci. Dibikin lebih rinci, lebih banyak tabel, dibikin lebih rumit, lebih ribet, ya gitu aja sih. Cuman sama-sama aja sebenarnya. Kalau kita udah terbiasa ngisi SPT ya pada dasarnya sama-sama aja. Oke. Nah, thank you Pak Serbasuka, semoga terbantu. Bapak Yunarti Santoso, kali kita sudah bangun gudang di tahun 2015, tetapi belum bayar KMB. Apa tuh KMB? Karena belum punya IMB atau PBG. Apakah sebaiknya kita bayar pajak KMB, maksudnya PPN ini ya, PPN membangun sendiri ya, yang 2,2%? Jawabannya boleh Pak ya, boleh. Tidak usah nunggu IMB, nggak usah nunggu IMB. Boleh langsung aja bayar PPN kegiatan membangun sendiri ya, KMS ya. Gitu. Boleh sih Pak, langsung bayar aja, tidak usah tunggu IMB. Saya rasa lebih tepat begitu. Oke. Thank you Pak Yunarti Santoso, semoga terbantu Ibu ya. Ibu Noviani Lucia, saya sejak pensiun sama perusahaan itu masih dapat fee, tetapi tidak dipotong PPh 21 karyawan, melainkan dipotong PPh jasa. Apakah ke depannya saya wajib buat NPPN? Jawabannya wajib, wajib Bu ya. Seseorang yang bukan karyawan atau bukan karyawan tetap ya, maka dia wajib bikin NPPN supaya Ibu lebih aman. Justru lebih bagus gitu loh. Dengan ada NPPN, Ibu tuh jadinya yang kena pajak hanya 50% saja, yang lain tidak kena pajak. Setengahnya nggak kena pajak. Lebih baik begitu Bu ya, bikinlah NPPN. Oke. Thank you Bu Noviani, semoga terbantu. Bapak Endi Yardi, malam malam Pak Endi, bagaimana Pak? Bapak YNNEFR 014, jika WP orang pribadi menyewakan toko dan ada orang lain WPOP meminta uang komisi makelar, apakah kita harus potong PPh 23 2%? Saya rasa nggak usah Pak ya. Orang pribadi ke orang pribadi udahlah nggak usah potong. Anggap aja untuk biaya hidup gitu ya. Nanti si dianya aja yang mesti lapor sendiri gitu. Saya rasa gitu Pak ya. Kecuali Bapak mau repot. Kalau Bapak mau repot boleh ya. Jadi orang pribadi itu boleh memotong PPh 21 23 atas pembayaran kepada vendor, supplier, itu boleh-boleh saja. Nah, cuman biasanya jarang kalau orang pribadi. Oke, thank you Pak YNNEFR. Bapak Randy NG, malam Pak Randy. Kalau pembelian aset boleh non PPN? Boleh-boleh saja Pak ya. Bolehkah dijadikan biaya Boleh-boleh saja. Walau nilainya besar, jadi tidak dijadikan aset. Tergantung nih, barangnya apa nih Pak? Kalau barangnya ini barang aset, bukan barang dagang, ya tidak bisa dijadikan biaya ya, harus menjadi aset gitu, menjadi harta. Nanti dibiayakan dengan cara metode penyusutan. Nah, dan apakah pengaruh di PPN badan pada saat pelaporan Ya pengaruh ya, pengaruh. Jadi gini Pak, kalau beli barang dagang itu menjadi HPP kan, biaya HPP. Kalau membeli
harta atau aset, maka dia menjadi aset. Nah, nanti tiap bulan atau tiap tahun dia disusutkan melalui metode penyusutan. Nah, penyusutan itulah biaya, gitu Pak ya. Jadi tidak bisa langsung beli mobil gitu tiba-tiba jadi biaya besar gitu, nggak bisa. Harus disusutkan secara pelan-pelan tiap bulan atau tiap tahun, gitu Pak ya. Nah, sama teman tuh Pak Randy Engs, Ibu Revalian. Pak Awan mau tanya, misalnya kita jualan online sudah dari 2020, omsetnya selalu tembus 500 juta, belum bikin NPWP sampai sekarang. Misalnya kalau mau bayar pajak nanti, tahun-tahun sebelumnya apakah kena denda SPT mundur? Jadi gini Bu, kalau Ibu bikin SPT mundur, maka muncul denda. Ya, kalau Ibu tidak bikin SPT mundur, maka tidak ada denda, gitu ya. Denda itu kan muncul apabila ada terlambat lapor atau terlambat bayar. Nah, kalau Ibu melapor tetapi terlambat, ya muncul denda. Kalau Ibu bayar dan terlambat, maka muncul denda, gitu Bu. Jadi kalau Ibu lapornya lapor mundur, ya akan muncul denda. Kalau Ibu lapornya tidak mundur, ya tidak ada denda, gitu. Oke. Thank you Bu Revalian, semoga terbantu. Bapak Raharja Stefanus, malam malam Pak Stefanus. Apakah ada update untuk orang pribadi UMKM? Apakah pasti boleh PPh final sampai 2029? Jawabannya pasti, tetapi belum ada update ya. Karena di negeri Konoha itu bacotnya Purbaya adalah dasar hukum. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita punya dasar hukum yang lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Namanya bacot Purbaya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Purbaya sudah bilang 2029, jadi sudah kita ikuti aja. Karena bacotnya Purbaya sudah lebih hebat daripada undang-undang dasar. Ya. Bagaimana strategi ke depannya? Strateginya masih sama Pak ya, nggak ada masalah. Apakah perlu buat CV dan minta status UMKM sekarang untuk jaga-jaga? Jadi gini Pak, apakah Bapak punya omset itu di bawah 4,8 M atau di atas 4,8 M? Nah, kalau di bawah 4,8 M, maka Bapak nggak usah khawatir. Bapak tetap boleh jadi orang pribadi, tetap tidak usah PKP, tetap 0,5% seperti biasa. Kalau Bapak punya omset lebih dari 4,8 M, Bapak boleh tuh mulai mikir nih, mau bikin CV, bikin PTP, atau bikin PT, udah boleh dipikirkan. Gitu Pak ya. Tetapi kalau omset di bawah 4,8 M, masih bisa sih pakai PPh final ya. Sampai seterusnya, 2029 masih jauh. Oke. Thank you Pak Stefanus, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso. Lah, kita sekarang bayar KMB-nya. Nanti waktu PBG atau IMB kita keluar, karena kan kita lagi urus nih, cuma lagi dipersulit ngurus IMB. Apakah kena pajak lagi? Mohon penjelasannya kok, terima kasih. Jawabannya tidak ya. Ketika nanti IMB-nya keluar, kemudian orang pajak tanya, mana nih pembayaran pajak KMS-nya? Ya kita tinggal kasih nih bukti setornya nih. Ini bukti setorannya sudah saya laporkan, sudah saya bayarkan ya PPN-nya gitu. Cuman waktu itu belum ada IMB, jadi saya sudah bayarkan di depan. Ya nggak apa-apa gitu. Tinggal kasih penjelasan saja. Oke. Thank you Bu Yunati, semoga terbantu. Bapak Endi Yardi. Malam kawan, malam Pak Endi. Mau tanya, untuk pajak PPh 21 karyawan, apakah bisa diposting di neraca sebagai uang muka PPh 21? Karena selama ini pajak tersebut dimasukkan kembali ke biaya gaji laba rugi. Gimana? Pajak PPh 21 mau diposting di neraca sebagai uang muka PPh 21. Karena pajak tersebut dimasukkan kembali ke biaya gaji di laba rugi. Jawaban singkatnya tidak bisa, Pak. Jadi gini, yang namanya akun PPh 21 dibayar di muka, itu adalah nilai LB, nilai lebih bayar di SPT masa PPh 21, ya. Jadi kalau SPT masa PPh 21 itu statusnya adalah LB, nah angka LB itulah yang tercermin di neraca kita sebagai akun yang namanya PPh 21 dibayar di muka. Nah, seperti itu, Pak. Nah, mengenai Bapak ini kayaknya agak-agak ruwet, tetapi intinya kita ikuti aja prinsip umum yang lebih tepat kita ikuti aja. PPh 21 itu kalau PPh 21 dibagi muka itu artinya SPT-nya LB. Gitu, Pak. Oke. Thank you Pak Endi, semoga terbantu. Bapak It's Me Sukemi. Misalnya orang pribadi ada A1 dari 2 perusahaan, dia pemegang saham, ditambah ada 1 preferred. Totalnya 1,3 miliar. Ada UMKM 4 miliar. Ada komisi 350 juta. Ada
ada UMKM 4 miliar. Resiko nggak terkait isu pecah omset? Semua KLU usaha sangat berbeda lini bisnisnya. Oh, nggak apa-apa sih Pak, nggak apa-apa sih harusnya ya. Karena PT A itu dia karyawan, PT B dia itu juga karyawan, yang prefer itu kan CV, kemudian dia sendiri punya UMKM, lagi pula kan dia bisa kasih penjelasan bahwa ini kan usahanya beda-beda. Saya rasa sih masih boleh sih Pak, masih boleh ya. By the way, mengenai permasalahan pecah omset itu sampai sekarang masih belum jelas ya, bagaimana pemerintah itu mau membatasinya masih belum jelas. Kita tunggu deh, mungkin beberapa minggu lagi akan terbit ya aturan mengenai PP 55 ya, perubahan terhadap PP 55 kita tunggu bagaimana nanti aturannya. Oke. Nah, thank you Pak Sukemi, semoga terbantu. Bapak Rahardian Ga. Untuk orang pribadi yang di daftar fasilitas nggak punya suket PP 55, apakah masih pakai PP 55? Saya rasa bisa ya. Jadi suket PP 55 itu bukanlah pertanda seseorang itu boleh atau nggak boleh pakai PPh final ya. Kita masih ikuti kondisi sebenarnya. Apakah sebenarnya di pedagang atau bukan pedagang? Kalau sebenarnya di pedagang maka dia boleh pakai suket PP 55. Boleh pakai PPh final gitu ya. Walaupun dia tidak berhasil dapat suket PP 55, tetap boleh kok. Oke, thank you Pak Rahadian, semoga terbantu. Bapak ZH Hon, izin tanya kok, lewat Cortex kan sekarang bisa proses nonaktifkan NPWP istri dan digabungkan ke suami biar tidak terjadi kurang bayar. Kalau sebelumnya manual, nonaktifkan NPWP istri potensi pemeriksaan nggak? Saya rasa enggak sih ya, saya rasa eh, ada resiko sih, ada resiko pemeriksaan tetapi kecil sekali ya. Non efektif itu biasanya tidak akan ada pemeriksaan, hanya paling penelitian sedikit saja. Saya rasa begitu. Oke, thank you Pak John. Ibu Febri Damayanti, Pak, PT punya 2 rekening. Transfer antar rekening atau setor tunai ke rekening tersebut, apakah perlu bukti kertasnya? Saya rasa, Ibu simpan saja untuk internal ya, untuk internal disimpan saja dan suatu hari kalau dibutuhkan kan kita punya datanya gitu. Ataukah cukup mutasi di internet banking? Sebenarnya cukup ya, sebenarnya mutasi bank itu sudah cukup, kan di situ kelihatan tuh ada uang masuk dari kan ada kelihatan tuh nomor rekeningnya dari mana dan pihak sana juga ada uang keluar, nilainya sama kan bisa dicocokkan gitu kan. Nah, saya rasa sih bisa-bisa aja. Cuman supaya kita lebih tertib administrasi ya, lebih baik uang masuk, uang keluar itu semuanya terdokumentasi. Lebih baik begitu sih. Nah, maksudnya ada dokumennya biar kita, gampang nanti. Karena kan ketika uang keluar mesti bikin voucher kan, mesti bikin voucher uang keluar gitu. Oke, thank you Ibu Febri, semoga terbantu. Bapak Ion Virgo 90, malam Pak Ion mau tanya. WPOP itu dapat SP2DK. Semua pertanyaan sudah dijawab dan dikasih bukti pendukungnya. Oke, AR udah visit lokasi usaha. Setelah itu, berminggu-minggu tidak ada kabar, di chat nggak direspon terkait kelanjutannya. Oke, ya udah nggak masalah Pak, cuekin aja. Menurut saya, karena nggak ada potensi pajak yang besar untuk ngadepin AR begitu bagaimana ya kok? Udah Pak, cuekin aja, nggak usah pusing. Ya kalau dia nggak hubungin Bapak, Bapak diam-diam saja gitu. Kecuali dia minta Bapak datang, ya datang kalau perlu ya. Kalau dia minta Bapak bikin surat balasan, ya udah bikin surat balasan, kira-kira gitu sih Pak. Jadi nggak usah pusing. Kalau dia males-malesan ya kita juga nggak usah nggak usah serius-serius amat, santai aja Pak. Oke, thank you Pak Ian, semoga terbantu. Bapak ZH John, Pak John ya, saran Ko Awan kalau lewat Cortex, apakah saat ini lebih tepat untuk nonaktifkan MPP istri lalu digabung ke suami karena by system? Saya rasa boleh-boleh aja Pak, boleh-boleh aja ya. Cuman banyak orang bilang masih terkendala Cortex-nya ya. Boleh-boleh Pak, Bapak boleh aja dan saya rasa menonefektifkan MPP istri tidak akan ada pemeriksaan sih, gitu. Oke, thank you Pak John, semoga terbantu. Ibu Rience 88, malam kawan, malam Bu Rience. Saya mau tanya, kalau misalnya ada karyawan resign karena sudah lama bekerja nih. Nah, karyawan tersebut diberikan uang pisah. Apakah ini objek PPh 21? Jawabannya iya, tetapi ke pesangon ya. Jadi
Ibu mesti gunakan metode pesangon. Nanti ada lagi tuh tarifnya beda. Tarif itu kalau nggak salah 0 ke 50 juta gratis, nanti dari 50 ke atas 5%. Kalau nggak salah begitu ya, coba Ibu cek lagi. Jadi ketika bikin PPh 21-nya Ibu mesti pilih yang namanya pesangon. Oke, nanti tarifnya sudah otomatis. Nah, oke. Thank you Bu Rence, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, aturan orang pribadi bisa pakai PPh final UMKM dan BP Badan sudah tidak bisa pakai PPh final 0,5%. Untuk keduanya, apakah sudah keluar aturannya ya kok? Jawabannya belum ada ya. Jadi sementara ini masih ikuti PP 55. Nah, tetapi khusus orang pribadi ya, hanya untuk orang pribadi diperpanjang sampai 2029 ya. Jadi orang pribadi yang harusnya 7 tahun itu menjadi ditambahkan sampai 2029. Kalau WP Badan itu ikuti aturan yang lama, yaitu PT 3 tahun, CV 4 tahun, PTP dan yang lain-lainnya 4 tahun. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Nah, mengenai aturannya belum turun ya. Sementara ini aturan satu-satunya adalah aturan yang namanya Bacot Purbaya ya. Itu adalah undang-undang yang lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Thank you Pak Nujumudin, semoga terbantu. Ibu Dedias, kau mau tanya, apa yang dimaksud dengan usaha UMKM tidak boleh pecah omset? Oke, jadi sementara ini adalah isu baru ya sebenarnya ya. Sampai sekarang masih boleh-boleh aja gitu. Cuman nanti ke depannya si DJP mau ditertibkan. Maksudnya gini loh, kalau ada orang jualan buku gitu ya, orang jual buku tetapi omsetnya sudah 7 miliar gitu. Jual buku omset 7 miliar, kan mestinya dia PKP, menjadi PKP PPN ya. Tetapi dia tidak mau PKP. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dia buka satu CV jualan buku yang omsetnya 4 miliar, dia pribadi, MPP pribadi masih jualan buku omsetnya 3 miliar. Nah, kira-kira gitu. Itu pecah omset. Jadi seharusnya dia sudah PKP, tapi dia pecah menjadi satu CV dan satu pribadi, sehingga ada seolah-olah ada 2 MPWP. Nah, sehingga dua-duanya menjadi tidak perlu jadi PPN, tidak perlu PKP. Nah, kira-kira gitu konsepnya, Bu. Ini konsep yang dipraktekkan oleh banyak orang ya, dan DJP berencana untuk memberangus ya metode ini ya, tapi tahun depan lah kita lihat bagaimana aturan hukumnya belum turun. Thank you Bu Dedias, semoga terbantu. Bapak Tang Sangsui, UMKM dalam bidang usaha konten kreator. Ya, bagaimana Pak Tang Sangsui? Konten kreator bagaimana? Ibu Dedias, kok mau tanya, jika ada pembelian aset seperti rumah KPR menggunakan atas nama suami, tetapi rumah tersebut dipakai oleh saudaranya. Oke, gimana untuk pelaporan SPT tahunan suaminya ya? Oke, ulang ya. Beli rumah KPR menggunakan nama suami, tetapi rumah dipakai oleh saudara. Gimana untuk pelaporan SPT tahunan suami? Jadi gini Bu, kita nggak usah lihat rumah itu siapa yang tempati, kita nggak usah lihat rumah itu atas nama siapa. Kita mesti lihat uangnya punya siapa. Oke? Kalau uangnya punya si suami, maka si suami yang laporkan di SPT suami. Walaupun itu rumah dipakai oleh siapa, ditinggali oleh siapa itu nggak penting. Oke? Kalau uangnya itu adalah uang punya istri, maka istri yang laporkan di SPT-nya istri. Ya, walaupun namanya nama suami, walaupun yang ditinggal itu ditinggali oleh siapa seseorang yang lain itu nggak usah pusing. Jadi ikutilah arus kasnya, arus uangnya, cash flow-nya. Ikuti uangnya, Bu. Oke, jadi pajak itu melekat pada uangnya, bukan melekat pada sertifikat, enggak. Nah, gitu. Thank you Bu Dedis, semoga terbantu. Ibu Meli Halim, malam kawan, malam Bu Meli. Mau tanya, misalnya orang tua hibah kepada anak emas ya, emas yang sudah dilapor di SPT seharga 500.000 per gram. Anak lapor di SPT seharga berapa? Masih bentuknya emas. Terima kasih sebelumnya. Nah, menurut saya gini, Bu. Kalau si anak tidak mau kena pajak, maka dia mesti laporkan sama persis seperti si orang tuanya. Oke. Jadi si anak harus lapor sama persis seperti orang tuanya, yaitu 500.000 per gram, dan si anak pun harus lapor tahun perolehannya sama seperti orang tuanya. Jadi kalau orang tua lapor emas nih perolehan 2017 gitu ya, walaupun hibah terjadi di 2025, dia tetap harus laporkan si anak nih ya, tetap laporkan
emas itu adalah perolehan 2017, kira-kira gitu. Nah, namun dia nanti laporkan sebagai hibah. Kira-kira gitu sih, Bu, ya, kalau tidak mau kena pajak. Kalau dia bersedia kena pajak, maka bolehlah di-update menjadi harga terbaru saat ini. Nah, kalau gitu sih nggak masalah ya. Oke. Thank you, Bu Meli, semoga terbantu. Ibu De Dias, jika istri memilih pisah harta, tetapi tidak memiliki perjanjian tertulis. Oke. Pihak istri tidak memiliki pekerjaan, tetapi punya NPWP terpisah dan punya aset atas nama istri sendiri. Apakah harus lapor SPT tahunan juga? Jawabannya wajib ya. Jadi seorang istri yang punya NPWP terpisah ya, apapun namanya lah, apapun dia, apakah dia punya surat pisah harta atau tidak punya surat pisah harta itu nggak penting. Kalau dia punya NPWP sendiri, maka si istri dan suami masing-masing harus lapor SPT masing-masing. Begitu, Bu. Ya. Kalau dia tidak punya surat pisah harta, itu secara pajak namanya MT ya, memilih terpisah. Oke. Thank you, Bu Dedia, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, lanjut kok. JNE biasanya kan jasanya kena PPN. Berarti WPOP sebagai pemilik JNE tersebut bisa langsung ditetapkan sebagai PKP. Tidak langsung, Pak ya. Jadi gini, ketika dia menjadi agen JNE, itu dia tidak wajib jadi PKP, tidak langsung jadi PKP, ya. Jadi ketika dia belum jadi PKP, itu belum ada PPN-nya, gitu, tidak ada PPN-nya. Nah, namun biasanya pihak JNE-nya yang maksa, gitu loh. Pihak JNE-nya itu memaksa semua agen-agennya menjadi PKP. Nah, setahu saya begitu, Pak, itu yang jadi masalah, gitu. Jadi lebih aman Bapak bikin aja jadi ini, bikin jadi CV aja, CV PKP itu lebih tepat, gitu ya. Coba koordinasi dengan pihak JNE-nya, Pak, ya. Saya rasa, eee, tidak wajib PKP, tetapi biasanya dikondisikan oleh si itunya, JNE-nya jadi wajib PKP. Supaya supaya seragam gitu semuanya kena PKP. Nah, thank you Pak An Petrus, semoga terbantu. Bapak Riki 46, kok mau tanya, kalau sebagian developer terus mau buka waterpark sebagai fasilitas umum, apakah boleh dikreditkan pajak masukannya? Saya rasa boleh-boleh aja sih, Pak. Dia buka waterpark untuk fasilitas umum ya? Saya rasa sih boleh, Pak, ya, karena ini, menjadi perdebatan juga ya. Tapi pusing dong kalau dia masih memisahkan yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh, selama itu masih dalam satu komplek yang sama, kalau saya sih hajar aja, Pak, semuanya dijadikan PPN masukannya. Oke, thank you, Pak Riki, semoga terbantu. Ibu Zindri 074, malam kawan, malam Bu Zindri. Misalkan jualan sembako sudah lama, omsetnya sekitar 30 miliar dan tidak paham aturan pajak. Oke. AR-nya cuma menyarankan buat CV, kemudian PKP. Apakah wajar, Jako? Apakah ada denda? Oke, jadi mengenai AR itu wajar nggak wajar, itu wajar aja ya. Jadi AR kan males ya, kalau dia males ya udah nggak usah pusing, memang memang AR begitu ya. Nah, apakah akan ada denda? Ini bisa terjadi denda ya, bisa terjadi denda. Lebih baik Ibu hubungi konsultan pajak aja ya, cari konsultan pajak yang bisa ngurusin, karena ini kan angkanya besar nih 30 M. Jadi sebaiknya hubungi konsultan pajak untuk dicari solusinya nih, apakah menjadi PKP atau bagaimana ya, atau bikin PT, bikin CV gitu boleh juga. Oke, tapi sudah pasti PKP sih 30 M ya. Cuman yang sebelumnya bagaimana nih? Yang tahun-tahun lalu bagaimana kan? Nah, itu mungkin konsultasinya ke konsultan pajak ya. Kalau saya pikir sih fokus ke depan aja. Fokus ke depan yang sebelumnya nggak usah dipusingin dulu sih. Oke, nah. Thank you Bu Jindri, semoga terbantu. Ibu Naomi Kusuma 5, malam kawan, malam Bu Naomi, mau tanya. Kalau kita transfer USD kepada rekening di Singapura kepada Indonesia, dari rekening Singapura ke Indonesia, apakah kena pajak progresif? Jawabannya, apakah USD sudah dilapor di SPT sebelumnya? Kalau sudah dilapor di SPT, maka transfer antar bank itu tidak kena pajak ya. Sumber dana di Singapura itu sudah dilaporkan di SPT. Nah, kalau itu nggak ada masalah ya. Apakah akan menjadi target SP2DK? Ya bisa aja ya. Jadi SP2DK itu bisa aja mentarget hal-hal seperti ini. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ada SP2DK ya kita jelaskan aja apa adanya. Gitu Pak ya.
Mengenai transfer-transfer sih harusnya tidak kena pajak, karena kan itu hanyalah transfer antar antar uang diri sendiri ya, yang penting sudah dilapor di SPT sebelumnya, oke. Thank you Bu Naomi, semoga terbantu. Bapak Webare Mitchell, malam kawan, malam Pak Webare Mitchell, tolong tanya, untuk suami istri yang keduanya UMKM sendiri-sendiri, yang kalau di total tidak lebih dari 4,8 M setahun, oke. Apakah boleh lapor SPT-nya sendiri-sendiri, tidak digabung? Jawabannya boleh, Pak, ya, boleh. Memang harus begitu ya. Kalau dua-duanya punya NPWP, maka dua-duanya mesti lapor masing-masing. Memang begitu seharusnya. Oke. Thank you buat Pak Webare Mitchell, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok mau tanya soal PMK 75. Soal karyawan gaji 10 juta ditanggung pemerintah. Itu benar nggak kok? Jawabannya benar. Kalau jabatan wakil direktur dengan gaji 8 juta itu berlaku nggak? Jawabannya berlaku ya. Tetapi PMK 75 itu hanya untuk industri tertentu ya. Kalau nggak salah untuk hotel, pariwisata, kafe, dan sebagainya. Ya. Kalau ibu termasuk di kategori itu maka bisa ya. Walaupun jabatannya direktur, wakil direktur ya tetap boleh-boleh saja. Oke. Nah. Thank you Bu Dedia, semoga terbantu. Bapak Tang Sang Sui, UMKM dalam bidang usaha konten kreator, bolehkah menggunakan PPh final 0,5%? Tidak bisa ya. Konten kreator itu bukanlah jualan barang ya, dia kan jualan jasa ya. Jadi agak resiko nih konten kreator nih. Saya rasa lebih tepat pakai norma NPPN lebih tepat. Dan ada pegawai tidak tetap satu orang. Bagaimana bikin bukti potongnya? Bukti potongnya nggak usah lah kalau pribadi ya. Ini pribadi atau badan nih Pak? Kalau pribadi nggak usah pusing. Pribadi itu NPPN saja, berapa persen ditembak aja, kemudian dapat penghasilannya, hitung PPh-nya beres ya. Nggak usah bikin bukti potong aneh-aneh gitu. Tetapi kalau mau boleh ya, kalau mau tinggal bikin di konteksnya di menu PPh 21 ada menunya. Oke, gitu. Thank you Pak Tang Sang Sui, semoga terbantu. Ibu Naomi Kusuma 5. Ketika ada transfer USD ke luar negeri, dari luar kepada rekening kita di Indonesia, apakah bisa otomatis diketahui oleh DJP? Jawabannya bisa, ya. Apakah ada kemungkinan DJP dapat info dari Bank Indonesia? Jawabannya mungkin, ya. Jadi nggak usah pusing. Jadi kita tidak usah lagi mempertanyakan hal-hal seperti ini. Semua data di dalam bank, mau Bank Indonesia maupun bank di seluruh dunia, itu DJP bisa akses ya, orang pajak bisa akses dan bisa dapat datanya. Udah nggak usah pusing, nggak usah lagi berdebat mengenai ini. DJP bisa tahu, bisa ya. Tinggal tinggal tergantung kapan giliran kita ya, kapan nasib kita, kapan giliran kita kena. Gitu sih. Oke. Thank you Bu Naomi, semoga terbantu. Bapak Nujumuddin, sistem bagi hasil perusahaan dengan plasma, koperasi, pemilik lahan. Bagi hasil 30% dari keuntungan bersih. Apakah perusahaan PKP kami menerbitkan faktur pajak Bagi hasil. Bagi hasil kan ini uang keluar ya. Kalau ini uang keluar maka tidak perlu PKP, ini tidak perlu PPN. Jadi PPN itu akan ditentukan oleh status PKP-nya yang terima uang. Kalau yang terima uang itu adalah PKP, maka menjadi perlu ada PPN gitu loh. Tetapi kalau yang terima uang itu bukan PKP, maka tidak ada PPN-nya gitu, Pak. Jadi bagi hasil kalau Bapak membayar berarti kan lihat dulu dianya PKP atau bukan. Kalau dia bukan PKP, maka Bapak tidak usah ada PPN-nya. PKP itu kalau Bapak menjual ya, kan gitu. Kalau Bapak menjual terima uang maka Bapak buka faktur pajak. Begitu Pak. Ini masih lihat nih harus uangnya. Oke. Thank you Pak Nujumuddin, semoga terbantu. Bapak Bugatti 188. Malam Pak Bugatti. PTP punya karyawan. Jika selama ini bikin bukti potongnya 999. Untuk Desember ini berarti nggak bisa bikin A1 ya? Betul Pak, nggak usah bikin A1. Kalau tidak dibikinin, apakah boleh? Jawabannya boleh. Gaji karyawan masih di bawah PTKP. Udah Pak, nggak usah pusing, nggak usah bikin A1. Langsung aja lanjut, gitu ya. Nggak usah pusing, ngapain dia jadi tidak peduli kok NPWP dia sendiri ya. Makan aja susah, nggak usah pusingin A1, nggak usah. Thank you Pak Bugatti, semoga terbantu. Ibu Siane, kok mau tanya,
Untuk bukti potong A1 yang NIK-nya 999 itu mau dibuat pembetulan dari bulan Januari sampai NIK-nya bisa terbaca di Cortex, jawabannya boleh kalau Ibu mau ya. Kalau Ibu mau, orang itu saat ini sudah terdeteksi ya, di NIK-nya itu, boleh kalau mau pembetulan. Nah, tetapi kalau nggak mau, ya udah nggak usah, ya cukup bikin A1 untuk bulan terakhir aja, gitu ya. Thank you Bu Siana, semoga terbantu. Bapak Anda 280, "Ko, selamat malam." "Malam kok. Pemegang saham PT itu ambil dividen. Pencatatan di PT sebagai apa? Dan di SPT perorangan dicatat sebagai apa?" Oke, jadi pemegang saham ambil dividen ya. Di PT itu di jurnal sebagai, debitnya itu dividen, kreditnya itu bank atau kas. Oke, debitnya itu adalah dividen, kreditnya itu adalah kas atau bank, dividen adalah akun dari laba ditahan ya. Dividen adalah anak akun dari laba ditahan. Itu di PT. Di pribadi bagaimana? Di pribadi dicatat sebagai tambahan harta ya, kalau dia berupa uang, tambahan harta, di bagian tabungan, kemudian dia juga laporkan penghasilan yang namanya penghasilan dividen. Penghasilan dividen ada 2 macam ya, penghasilan dividen yang kena pajak 10% dengan penghasilan dividen yang tidak kena pajak karena dia investasikan. Nah, kalau diinvestasikan maka pilih yang penghasilan tidak kena pajak lainnya. Kalau dia ada dividen yang kena pajak, artinya dia tidak mau invest, maka kena PPh final 10%. Oke, kira-kira gitu Pak Anda. Semoga terbantu Pak Anda. Ibu Dedias, "Ko, NPWP sementara yang 99 harus divalidasi ulang ya, Ko?" Jawabannya tergantung si karyawan, dia mau nggak validasi. Kalau dia mau ya silakan. Kita sebagai perusahaan nggak usah pusing, nggak usah sok jagoan mau bantu-bantuin si pegawai, nggak usah. Kalau dia aja nggak peduli dengan NPWP dia sendiri, ya kita nggak usah pusing, gitu ya. Nanti melakukan pembetulan PPD-1 iya kok. Nah, ketika si karyawan sudah validasi ke Cortex, maka si perusahaan punya 2 opsi. Opsi pertama adalah pembetulan dari Januari, diberesin satu-satu. Opsi kedua adalah nggak usah. Kalau nggak usah ya udah, berarti orang ini tidak dapat A1 untuk masa Januari ke Desember. Paling A1-nya masa bulan-bulan terakhir ini aja, gitu Bu. Kira-kira seperti itu. Kalau saya sih malas ya pembetulan, demi hal seperti itu ya. Gimana kalau pabrik yang punya ribuan karyawan, itu kan repot. Nah, thank you buat Dedias, semoga terbantu. Ibu Naomi Kusuma 5, kalau ada penarikan USD secara tunai di bank ya, banknya banknot ya, apakah ada dilaporkan ke DJP? Jawabannya ada ya. Ibu nggak usah pusing, semua yang ada di dalam bank itu sudah bisa diintip oleh DJP, apapun bentuk transaksinya ya, sudah bisa dilihat oleh DJP. Thank you Bu Naomi, semoga terbantu. Bapak Rian Mahendra, malam kok, malam Pak Rian. Saya ada ubah bukti potong unifikasi Oktober. Jadi lebih bayar. Oh, nggak bisa kompensasi ya? Kalau restitusi takut pemeriksaan. Jadi dicoba dulu Pak ya, dicoba dulu kompensasi, kalau berhasil ya bagus, kalau nggak bisa maka terpaksa restitusi. Nah, restitusi Bapak boleh pilih yang itu tuh, pilih yang PYSTT ya, yang pembayaran yang tidak seharusnya terhutang itu loh, yang PYSTT. Pilih yang itu nggak ada pemeriksaan. Atau kalau itu nggak bisa, Bapak pilih yang restitusi pendahuluan, itu pun tidak ada pemeriksaan ya. Restitusi pendahuluan atau restitusi yang itu, yang angka kecil, itu tidak ada pemeriksaan ya. Boleh dicoba Pak kalau mau ya. Thank you Pak Rian, semoga terbantu. Ibu Novia, makasih kawan, sama-sama Bu Novia nih. Ibu Naomi, Trims kawan, sama-sama. Bapak Rahadian Ga, jika orang pribadi sudah bayar KMS, nanti setelah bangunan jadi di SPT tahunan yang dicantumin harga saat ini, sebelumnya harta lama masih harga lama. Jadi gini Pak, yang dicantumin di harga di SPT adalah nilai pembangunan, nilai rupiah pembangunan. Bukan harga saat ini, bukan harga NJOP, bukan harga yang lain ya. Harga uang yang dia keluarkan untuk membangun, itulah nilai hartanya. Gitu Pak. Ya. Semoga terbantu Pak Rahadian. Ibu Dedias, kok kalau karyawan tidak tetap, sejauh ini menggunakan NPWP sementara 999, apakah tetap harus valid pemadanan atau aktivasi NIK juga? Nah, jadi gini Bu, pada prinsipnya menurut DJP ya, semua orang wajib validasi.
ke Cortex ya. Nah, pertanyaannya, kalau orang nggak mau gimana? Ya kan? Kalau orang nggak mau gimana DJP? Masa maksa orang kan nggak bisa. Nah, jadi pada dasarnya itu semua orang yang punya penghasilan, itu wajib aktivasi Cortex. Nah, namun dalam prakteknya kalau orang nggak mau gimana? Masa mau dipaksa kan nggak bisa. Gitu, Bu. Oke. Thank you, Bu Dedias, semoga terbantu. Bapak Hianto 55, Pak Awan, untuk pemilik CV, nama pekerjaannya disebut apa di Cortex DJP? Wah, nggak ada sih, Pak, ya, nggak ada, KLU yang namanya pemilik CV. Bebas saja, Pak, bebas saja, mau bikin karyawan juga boleh lah, nggak ada masalah, oke. Gitu, Pak, kalau mau gampang udah karyawan swasta aja. Thank you, Pak Hianto, semoga terbantu. Bapak Imron Turasi, modal dasar harus dilunaskan berapa lama sejak PT terbuat? Sepemahaman saya, Pak, ya, Bapak minimal setor 25% segera, ya. Mungkin dalam waktu beberapa bulan sudah harus setor minimal 25%. Gitu sih, Pak, sebaiknya begitu. Tidak mesti dilunasin sampai 100% sih, ya 25% minimal disetor segera. Thank you, Pak Imron, semoga terbantu. Ibu Dediasko, di SPT tahunan saat input aset ada masukkan nilai saat ini. Itu patokan nilai dari mana kok? Apakah DJP punya nilai sendiri? Itu kita belum tahu ya. Sampai saat ini kita belum jelas. Bagaimana sih cara menilai harga saat ini? Itu belum jelas. DJP belum menjelaskan tuh. DJP belum kasih penjelasan ya. Bagaimana cara menilai aset? Gitu kan? Ada rumah. Rumah dulu belinya 20 tahun yang lalu gitu ya, harganya 100 juta gitu. Sekarang harganya berapa? Patokannya apa? Masih belum jelas nih, Bu, masih belum jelas. Kita tunggu aja, mungkin dalam beberapa hari lagi, ya ada sosialisasi dari DJP, silakanlah kita lihat-lihat lah ya. Sejauh ini belum jelas nih bagaimana cara menghitung harga saat ini. Oke. Thank you Bu Dedia, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, maaf kok, pajak KMS. Sudah kita bayar sekarang. Lah, nanti begitu IMB jadi, disuruh bayar lagi. Nggak disuruh bayar lagi sih, Bu. Ibu tinggal jelasin ya. Ibu tinggal menjelaskan, saya sudah bayar. Lah, membangun tahun 2015 kan masih murah. Karena saat ini saya di SP2DK gara-gara tidak membayar KMS karena ada PBG. Oke, pertanyaannya adalah, Ibu sudah bayar atau belum? Kalau Ibu sudah bayar, Ibu kasih tahu dia bahwa Ibu sudah bayar, ini buktinya, bukti bayarnya, gitu. Kalau Ibu belum bayar, ya sudah tinggal bayar sekarang. Oke. Thank you Bu Yanati, semoga terbantu. Bapak Hianto 55, kawan, kalau bikin PTP, apakah boleh di rumah tinggal di kompleks? Jawabannya boleh, ya, boleh. Saya juga bikin di apartemen juga tidak masalah ya, boleh-boleh saja. Oke, thank you Pak Hianto, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Mau tanya, Cortex orang pribadi itu sudah bisa dibuat 2025. Tetapi yang saya punya belum bisa. Jadi ada yang bisa ada yang enggak. Gimana kok? Makasih. Jawabannya Ibu liburan dulu ya. Kita liburan dulu aja. Masih ada Natalan ya, tahun baruan. Nanti 1 Januari barulah kita lihat. Udah dibuka semua apa belum gitu ya. Santai Bu, sekarang belum bisa. Nanti aja santai. Tunggu tahun depan. Masih ada 3 bulan kok sampai 31 Maret kok. Santai-santai. Saat ini memang masih belum dibuka. Masih kacau balau, Bu. Masih di otak-atik sana sini, masih di setting lagi atau itunya garisnya, di setting lagi kolomnya, masih berantakan, Bu. Masih belum. Nanti aja Januari. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Generasi UMKM omset rata-rata 3,9 M. WPOP NPWP 2018 yang tidak tahu kenal NPPN. Nanti setelah 2029, jika kembali ke NPPN, maka habislah riwayatnya. Santai Pak, nggak usah pusing ya. 2029 kita belum tentu masih hidup. Ya masih lama itu Pak. Sekarang 2025, 2026, 27, 28, 29. Belum tentu masih hidup Pak. Nggak usah mikirin 2029, masih jauh ya. Belanda masih jauh. Kita mikirin hari esok aja. Ya hari inilah gitu ya. Atau mikirin bulan depan, tahun depan. Nggak usah pusing 2029. Belum tentu Purbaya masih hidup. Belum tentu Prabowo masih ada. Belum tentu ya. Jadi nggak usah pusing. Yang namanya aturan bisa berubah-ubah. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Bapak Itsmi Sukemi, makasih kawan, sama-sama. Ibu Yunarti Santoso, kok mohon info. Kita bayar KMS, tetapi membangunnya di 2015.
Apakah perlu mengurangi harta dan perbaikan SPT mundur ke belakang? Tergantung nih Bu, Ibu mempermasalahkannya apa nih? Kenapa Ibu mau pembetulan? Ibu mau pembetulan apa yang mau dibetulkan? Masih belum jelas nih Bu. Kan Ibu sudah bayar KMS nih. Kalau Ibu sudah bayar KMS ya sudah beres dong, berarti nggak ada masalah kan? Nah pertanyaannya adalah, apakah harta itu sudah Ibu lapor atau belum Ibu lapor di SPT? Nah kalau belum dilapor maka boleh Ibu, SPT pembetulan mundur, itu boleh ya. Gitu, oke. Thank you Bu Yunati Santoso, semoga terbantu. Ibu Yi Siang, Pak mau tanya, yang dimaksud dengan PPh final 0,5% itu untuk yang UMKM itu gimana ya? Setiap bulannya harus setornya Pak, betul ya? Jadi ini khusus untuk pedagang barang. Jadi kalau orang jualan barang ya, jualan buku, jualan komputer, jualan makanan, jual apapun lah, pokoknya barang ya, bisa disentuh barangnya ya. Nah itu, bayar PPh final 0,5% dibayar bulan depan, maksimal tanggal 15 ya. Dengan batasan 500 juta tidak kena pajak. Jadi kalau omset bulan Januari 1 juta itu nggak kena pajak. Februari 200 juta itu masih belum kena pajak. Nah, totalnya 500 juta lewatin baru mulai bayar pajak. Kalikan 0,5% dibayar bulan berikutnya. Begitu. Nah, thank you Bu Isyang, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79, kawan. Selama ini harta atas nama istri terdaftar di SPT suami. Saat ini istri buat UMKM. Nah, untuk SPT istri, bagaimana perlakuan aset yang atas nama istri yang sebelumnya di SPT suami ya? Apakah bisa tetap di SPT suami juga hasil bunga obligasi? Jawabannya bisa ya. Jadi seorang istri yang punya NPWP dan punya harta, apakah boleh laporkan hartanya di SPT suami? Ya boleh-boleh saja ya. Yang namanya suami istri kan satu kesatuan, jadi nggak usah khawatir ya. Suami istri adalah satu kesatuan, jadi bebas saja mau lapor di SPT-nya siapa itu boleh saja. Kan harta milik bersama, Bu. Oke. Thank you Bu Mary Chandra, semoga terbantu. Ibu Irawati, malam Bu Irawati. Saya ada CV yang sudah tidak aktif sejak 2013, tetapi tetap lapor SPT hingga sekarang. Pernah ajukan NE ya, tetapi ditolak. Alasannya kurang dokumen pencabutan NPWP. Apakah NE bisa ajukan via Cortex? Apakah diperiksa? Jawabannya boleh Bu ya. Boleh diajukan via Cortex dan ada potensi diperiksa, tetapi kecil ya, kecil kemungkinan diperiksa. Jadi kalau Bu mau, boleh silakan ajukan NE di Cortex. Oke. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kalau orang pribadi itu dagang serabutan, penentuan KLU-nya bagaimana? Apakah ada KLU pedagang eceran yang tidak spesifik? Boleh sih Pak, cari aja Pak, cari aja ya. Ada kok pedagang eceran barang selain apa gitu ya, boleh kok, boleh-boleh aja. Tinggal dipilih yang paling mendekati saja. Oke. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, Pak, pembagian dividen itu apakah muncul di laporan neraca waktu lapor SPT tahunan Cortex? Jawabannya muncul di laba ditahan ya, di kelompok laba ditahan di situ ada dividen. Kalau muncul dimasukkan ke akun apa? Nama akunnya dividen ya, nama akunnya dividen, tetapi dia adalah anak akun dari laba ditahan. Oke. Jadi laba ditahan itu kan ada laba ditahan tahun lalu, ada laba ditahan tahun ini, ada dividen. Sehingga dividen kan sifatnya mengurangi laba ditahan ya. Nah, thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kalau peraturan pemerintah direvisi untuk UMKM terbit, biasanya bakal ada relaksasinya nggak untuk yang belum bayar dari awal tahun? Saya rasa mungkin ada. Masih nggak jelas nih Pak, masih nggak jelas. Saya rasa ada ya, saya rasa ada. Nggak jelas, nggak jelas ini. Saya rasa mestinya ada lah ya, mestinya kan dia nggak kacamata kuda lah ya, masa semua orang harus dipaksa dari Januari mesti bayar, kalau nggak bayar mesti bayar terus kena denda gitu ya. Saya rasa enggak, saya rasa, harusnya ada relaksasi lah ya. Silakan dibayar sekarang tetapi bebas denda, saya rasa begitu. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Ibu Meli Halim, anak mau daftar NPWP caranya bagaimana? Bagusnya di bulan berapa? Oke, anak mau daftar NPWP langsung ke kantor pajak aja Bu ya.
langsung ke KPP. Karena sekarang tuh di Kotex agak susah, di Kotex tuh suka error bikin NPWP. Jadi langsung ke KPP saja. Nah, mengenai bulan berapa, eee, sekarang kan Desember nih, sekarang Desember ya, Januari aja lah Bu, Januari aja supaya dia tidak usah lapor SPT 2025, dia supaya langsung lapor SPT 2026 nanti. Nah, tetapi kalau memang dia berniat untuk lapor SPT 2025, mungkin sudah punya harta dan sebagainya ya, ya udah dari sekarang juga boleh lah, gitu, oke. Thank you Bu Meli Halim, semoga terbantu. Bapak Jerose 70, kok kalau orang pribadi pendapatan komisinya lebih dari 4,8 M, apakah lebih baik dibuat PT perorangan? Setuju, setuju Pak, dibikin pecah dua aja, satu orang pribadi, satu PTP ya. Untuk pengajuan PKP, OP apakah mudah? Mudah-mudah saja sih. Bikin PKP itu mudah, yang susah itu cabutnya Pak. Cabut MPP, cabut PKP itu susah setengah mampus, setengah mati ya. Jadi hati-hati, sebaiknya orang pribadi tidak usah PKP. Nah, thank you Pak Jerose, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, Pak, kalau pegawai tetap kerja dari Januari Desember dan akan lanjut sampai 2026. Bukti potong masa Desember A1 ya, bukan bupet yang biasanya dibuat per bulan itu ya. Oh, oke. Jadi gini Bu, tiap bulan itu dibikin bupot ya. Tiap bulan selalu bikin bupot. Nah, nanti di Desember terakumulasi menjadi A1, menjadi bukti potong A1, gitu Bu. Tetapi bukti potong itu tiap bulan ada. Nah, cuman sekarang ini bukti potong terbaru sudah tidak bisa di-download ya. Nah, gitu. Oke, thank you Bu Febri, semoga terbantu. Ibu Irlinda Jambak. Bagaimana pelaporan SPT tahunan di Kotex bagi orang pribadi yang biasa pakai formulir 1770 SS? Jawabannya sama saja Bu ya. Sekarang itu sudah tidak lagi formulir SSS, itu sudah tidak ada ya. Jadi Ibu tinggal klik-klik aja nanti. Tinggal klik-klik aja, saya ini karyawan murni, tidak ada usaha dan sebagainya, nanti otomatis by system, semuanya ada di sistem. Oke? Nah, thank you Bu Irlinda, semoga terbantu. Teman-teman sudah lewat jam 9 ya, kita tampung dulu ya, yang belum dijawab kita akan mudah-mudahan bisa jawab di YouTube ya. Ada Bapak Hianto 55, ada Bapak Ion Virgo, ada Bapak Ion Virgo, ada Bapak Naomi Kusuma, Ibu ya. Ada Ibu Irawati, ada Bapak Henry Wijaya Kusuma, ada Ibu Sabrina Simatupang, ada Bapak Maestro, Ibu Herlina Chu, oke, ada Bapak Bugatti 188. Mohon maaf teman-teman ya, yang belum dijawab ya. Ada Ibu Elisa Tanadi, Bapak Rahadian, Bapak Bais SBY, Bu Mary Chandra, Bapak Hianto, kemudian oke, thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Kita akan jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa. Makasih semua. Mary.